Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6 di geografi. Nah, di nomor 6 ini masih berhubungan dengan kosmografi, artinya ilmu tentang luar angkasa. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pembentukan jagat raya menurut teori Big Bang. Nah, teori Big Bang didasarkan pada asumsi bahwa alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami kita tahu Big Bang itu artinya adalah dentuman atau ledakan besar. Nah, maksudnya Big Bang. Nah, itu kita sering banget mendengar istilah itu. Nah, kita langsung ke soalnya. Gaya gravitasi antar materi dan planet kurang tepat. Gaya gravitasi itu lebih condong ke teori-teori seperti planetasimal, teori pasang kembar, dan sebagainya. Nah, yang B, ledakan dahsyat dan mengembang. Dentuman dan ledakan, dia sesuai. Berarti kita kunci dulu jawabannya. Yang C, perubahan materi terus-menerus dan statis. Kurang tepat juga, dia tidak berhubungan dengan teori Big Bang. Yang D, pembentukan atom-atom hidrogen dan helium. Hampir semuanya juga sama seperti itu, jadi kurang tepat. Pergeseran bintang-bintang di atas di tata surya dan planet, ini juga kurang tepat. Jadi kalau Big Bang dia selalu berhubungan dengan dentuman dan juga ledakan yang besar. Jadi jawabannya yang B. Cukup mudah bukan untuk soal yang nomor 6? Karena kita sering kali mendengar tentang ini. Bisa lanjut ke soal berikut. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini sudah sedikit berbeda. Yang tadi kita tentang kosmografi, kita lanjut ke soal bagian atmosfer. Nah, ini bagian di udara. Langsung ke soalnya ya. Nomor 7, dampak yang sering mengiringi terbentuknya awan cumulus nimbus. Nah, ini ada awan cumulus nimbus. Sering banget kita mendengar awan ini. Adalah kerusakan benda elektronik akibat terjadinya. Nah, yang ditanyakan adalah dampak dari adanya awan cumulus nimbus. Nah, kita bahas satu persatu dulu tentang ciri-ciri dari awan cumulus nimbus. Nah, awan cumulus nimbus dia berasal dari awan cumulus. Awan cumulus ini dia bentuknya bergumpal. Nimbus sendiri ada istilah nimbus. Saya kasih warna yang berbeda. Nah, nimbus itu adalah awan yang menimbulkan hujan atau awan hujan. Nah, itu adalah nimbus. Berarti dari dua pasangan kata ini kita ketahui bahwa cumulus nimbus berarti awan yang bergumpal dan menimbulkan hujan. Dari dua istilah itu. Itu fakta yang pertama tentang awan cumulus nimbus. Nah, fakta yang kedua di cumulus nimbus, dia termasuk jenis awan yang vertikal pembentukannya. Jadi mulai dari misalnya gambarannya itu seperti ini. Dia terbentuk dari misalnya ini adalah daratan. Nah, di sini awan cumulus nimbus dia sifatnya dia vertikal. Dari ketinggian tertentu hingga tertentu dia ke atas. Beda dengan awan yang lainnya, dia hanya pada ketinggian tertentu, misalnya 100, dia hanya di ketinggian ini. Terus cirrus yang tipis dia hanya di ketinggian yang ini. Nah, ini yang membedakan antara cumulus nimbus dengan awan lainnya. Yang ketiga, awan cumulus nimbus ini juga sangat familiar di dunia penerbangan karena dia di dunia penerbangan dia cukup ditakuti karena awan ini dapat
menghentikan mesin-mesin dan juga bisa merusak benda elektronik penerbangan. Karena apa? Dia dari sifatnya dia menimbulkan hujan dan juga cumulus yang artinya dia bergumpal-gumpal. Di sini efeknya adalah loncatan-loncatan elektron yang terjadi. Sehingga dari loncatan-loncatan elektron yang di awan cumulus nimbus ini, dia akan menyebabkan kilat dan guntur. Nah, itu yang sehingga di situ bisa yang mematikan yang namanya atau merusak dari alat-alat mesin dari pesawat di dunia penerbangan. Nah, itu sekian tentang pembahasan tentang awan cumulus nimbus. Sehingga di sini kita harus tahu dulu ciri-ciri dari awannya, baru masuk di bagian dampaknya. Nah, seperti itu, cukup mudah bukan untuk pembahasan kali ini? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini sudah berbeda, dia sudah mulai ke arah bagian hidrosfer lagi. Nah, di soal nomor 8, soalnya pergerakan arus laut Kuroshio ke arah utara dari Kepulauan Filipina disebabkan oleh, nah ini hubungannya dengan arus Katulistiwa, samudra dari hubungannya dari Samudra Pasifik. Nah, itu kata kuncinya adalah di arus laut Kuroshio. Kita tahu bahwa arus laut yang berasal dari Samudra Pasifik itu dibagi menjadi dua. Ada yang dari arus Katulistiwa Utara dan juga arus Katulistiwa Selatan. Nah, kalau Kuroshio dia berasal dari arus Katulistiwa Utara. Nah, ini yang dibahas. Dia dimulai dari arus Katulistiwa Utara, dilanjutkan dengan Kuroshio, California hingga ke Oyashio. Nah, kita pelan-pelan dulu belajarnya. Mulai dari arus dulu. Arus itu adalah gerakan massa air, dia yang bergerak karena adanya perubahan densitas oleh angin dan juga dari gelombang yang ada di situ. Nah, di sini dari arus Katulistiwa Utara ada istilahnya, dia berasal dari arus Kuroshio dulu. Yang dibahas arus Kuroshio, dia awalnya bergerak dari arah Filipina ke utara ke arah Jepang. Dari Jepang ke timur dia ke Amerika Utara. Nah, ini dari pergerakan arus Kuroshio. Arus ini dari Filipina ke utara menuju ke Jepang, kepulauan Jepang bagian timur, dia ke Amerika Utara. Setelah itu dia baru ke California. Nah, setelah itu ada istilahnya juga namanya arus Oyashio. Nah, berbeda dengan arus Kuroshio, arus Oyashio ini dia berasal dari Katulistiwa. Berasal dari Katulistiwa dan sifatnya dia arusnya dingin. Nah, ini yang membedakan. Kuroshio dia yang panas, Oyashio dia yang dingin. Dari Filipina, Jepang, Amerika Utara dia disebabkan oleh angin barat. Nah, ini yang kedua ada Oyashio. Oyashio dia kebalikan dari Kuroshio. Kalau Oyashio ini dia dari Katulistiwa, saya masih warna yang berbeda biar tidak bingung. Yang kedua dari Oyashio ini dari Katulistiwa, dia bergerak menuju ke Jepang. Jadi intinya dari Kuroshio dan Oyashio ini dia berkumpul di Jepang, sehingga di sini ada pertemuan antara massa udara yang panas dan massa udara yang dingin. Sehingga di sini apa efeknya? Banyak terdapat ikan di arus hangat ini, arus Kuroshio dan Oyashio. Nah, kalau yang ini karena dia dorongan dari angin barat, yang ini dari angin
timur. Nah, itu. Kita kembali ke soalnya kalau begitu. Pergerakan arus Laut Kuroshio ke arah utara seperti ini dari Filipina disebabkan oleh dorongan pengaruh angin pasat, salah, dorongan angin barat. Nah, ini jawaban yang tepat. Kalau yang lainnya dia hanya sebatas sebagai asumsi berikutnya dari soal angin arus ini. Nah, itu. Jadi cukup mudah untuk pembahasan tentang arus Kuroshio dan juga arus Oyashio. Jadi kata kuncinya adalah kalian harus tahu Kuroshio itu yang sifatnya dia arusnya panas, Oyashio dia yang sifatnya dingin. Kalau dingin berarti dari khatulistiwa, kalau yang panas dia menuju ke arah utara. Nah, itu pembahasannya cukup mudah bukan? Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah kita sampai ke pembahasan nomor 9. Nah, kita langsung ke soalnya saja ya. Oke. Di sini soalnya dia membahas tentang suhu udara di kota. Nah, ini sudah mulai masuk di desa kota. Suhu udara kota yang berubah di atas normal membentuk pulau bahang atau heat island, memberikan dampak kehidupan kota tidak normal yaitu. Nah, ini ada beberapa tipe soal pernyataan. Nah, kita di sini harus tahu kata kuncinya dari soal ini. Soal ini punya kata kunci yaitu pulau bahang atau heat island. Kita tahu bahwa Pulau Bahang ini adalah pulau ya, bukan pulau, mohon maaf. Keadaan kota dia yang cenderung lebih panas daripada keadaan di sekitarnya. Lebih panas dari sekitarnya. Nah, ini tidak jauh-jauh, kita langsung merujuk ke Kota Malang. Kota Malang itu dia cenderung akan membentuk Pulau Bahang apabila di sini suhu kenaikannya dari Kota Malang dia cenderung lebih tinggi daripada daerah-daerah sekitarnya, misalnya dibandingkan dengan Batu, terus Kabupaten Malang yang dia arah ke Bromo dan sebagainya. Nah, Kota Malang dia cenderung lebih panas dari daerah sekitarnya. Nah, inilah yang disebut dengan Pulau Bahang itu sendiri. Nah, dari keadaan kota yang cenderung lebih panas ini disebabkan oleh apa? Biasanya dari kurangnya tutupan lahan. Jadi banyak bangunan-bangunan yang sudah yang awalnya dia adalah pohon-pohon, banyak pohon-pohonnya, banyak yang ditebang, dibangun oleh bangunan-bangunan, misalnya pertokoan dan sebagainya. Nah, kita langsung ke soal. Efeknya apa kira-kira dari ini? Mengubah iklim mikro. Ini benar, karena yang diubah dia hanya seputar kota itu. Mikro itu skalanya lebih kecil daripada yang makro yang dia cenderung lebih luas. Berarti satu benar ya. Yang kedua, terjadi hujan lokal. Hujan lokal artinya hujan yang terjadi hanya di daerah tersebut. Berarti ini juga tepat, karena luasannya dari Pulau Bahang ini hanya daerah yang cukup sempit. Berarti yang bagian 2 juga benar. Yang ketiga, pernyataan ketiga, terjadi hujan konveksi. Kita tahu hujan konveksi itu hujan yang sifatnya dia vertikal dan panas. Nah, kembali lagi, Pulau Bahang keadaan kota lebih panas dari sekitarnya, sehingga di sini akan menyebabkan yang namanya hujan lokalnya hujan konveksi. Hujan konveksi berarti dia yang sifatnya panas. Oke. Terjadi pemanasan global. Berarti yang tiga tadi benar ya. Kita centang juga. Nomor 4, terjadi pemanasan global. Nah, pemanasan global ada istilahnya global. Dia sifatnya lebih umum lagi, sedangkan Bahang ini dia lingkupnya kecil. Berarti yang lebih tepat adalah jawaban 1, 2, 3. Itu berarti jawabannya yang Nah, itu tentang soal ini. Cukup mudah bagi kita kerjakan. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita sekarang lanjut ke pembahasan nomor 10. Langsung ke soalnya ya. Daerah sekitar sungai atau muara yang cukup luas merupakan tanah lumpur dengan kadar air relatif tinggi. Nah, kita langsung analisis soal nomor 10 ini. Dia berada di daerah sekitar sungai. Dia berada di daerah sekitar sungai yang cukup luas dan merupakan
tanah lumpur dengan kadar air relatif tinggi. Nah, ini kata kuncinya dari soal. Kita langsung masuk ke jawaban masing-masing dari soal ini. Danau. Yang pertama, danau. Apakah danau dia berada di daerah sekitar sungai atau muara sungai? Benar. Tapi di sini dia kurang cocok dengan istilah tanah lumpur karena danau sendiri dia jarang terdapat lumpur. Nah, itu. Berarti yang A salah. Langsung ke yang rawa. Rawa itu merupakan genangan air. Nah, genangan air. Jadi sifatnya di sini kadar airnya juga bisa relatif tinggi. Jadi bisa masuk di bagian analisis soal ini. Terus yang C, empang. Empang ini hampir sama dengan adanya danau. Jadi dia masih kurang tepat. Berarti yang empang dia salah. Yang D ada Tombolo. Tombolo ini adalah pasir yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya yang ada di pantai tersebut. Nah, di sini pantai, bahasanya bukan sungai, berarti bukan pasir. Saya lanjutkan, menghubungkan daratan atau pulau dengan pantai. Nah, jadi untuk tombolonya dia kurang tepat. Kita langsung masuk ke yang bagian delta. Delta ini merupakan hasil dari sebuah endapan yang terdapat di muara sungai. Nah, endapannya benar dia tanah berlumpur, tapi dari soal kadar air relatif tinggi itu yang kurang tepat karena dari delta ini kadar airnya dia cenderung lebih sedikit. Jadi untuk delta dia kurang tepat, sehingga jawaban yang lebih benar adalah yang rawa. Tuh. Nah, ini dari soal yang cukup mudah dari beberapa soal yang sudah kita kerjakan. Jadi kita bisa lanjut ke soal berikutnya.